datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Kita angkat pujian ini dari awal mata kedua. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu, mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena rahmat-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami dan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami selalu ada penyertaan-Mu hari lepas hari. Kami melihat hari-hari kami yang berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk boleh mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini memuji memuliakan Tuhan Yesus. Kami buka hati kami ya Tuhan, biarlah hati kami hanya tertuju padamu, dan biarlah pikiran kami fokus untuk ibadah kami hari ini Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkaulah yang beracara dalam ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh membawa perubahan bagi hidup kami, boleh menguatkan kami dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman yang baik, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan berkati Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan boleh diteguhkan hari ini, boleh menguatkan kami, boleh menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami buka hati kami ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir di dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan hari ini Tuhan Yesus, serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah perjalanan kami boleh sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak berada di tempat ini, akan berkati mereka, jaga mereka Tuhan Yesus. Dan untuk sidang jemaat-Mu yang sakit, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Pulihkan mereka yang sakit Tuhan. Untuk Yafet yang sakit juga Tuhan Yesus, pulihkan sakit mahnya ya Tuhan Yesus. Untuk Bima juga Tuhan, kami telah perserahkan ke dalam tangan kasih-Mu, boleh dipulihkan oleh daripada sakitnya ya Tuhan Yesus. Untuk sidang jemaat yang lain tidak kami sebutkan, kami percaya Tuhan melihat mereka, hati mereka, dan Tuhan akan pulihkan mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Tuhan yang pilih bangsa kami, Tuhan juga yang akan menindaklanjuti untuk kemakmuran setiap warga negara Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Kami juga serahkan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, biarlah boleh adil dan bijaksana dalam memimpinnya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, masih tetap berdiri, kita akan saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, tangan-Mu menguatkanku, tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Tanganmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kayaknya kurang bersemangat. Ini kalau kita naikkan pujian ini, kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, jempolnya boleh diangkat, lihat kiri kanan, senyum, Tuhan Yesus baik. Nah, semuanya harus bersuka cita. Nah, anak-anak jempolnya diangkat ya, lihat kiri kanan, Tuhan Yesus baik, sambil tersenyum. Baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, jempolnya angkat. Lama-lamanya Tuhan Yesus, lebih bersemangat lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus baik, jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, oh ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, anak-anaknya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh duduk. Saya akan mendoakan anak sekolah minggu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami telah masuk dalam ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Khusus untuk anak-anak-Mu yang sudah Tuhan karuniakan kepercayaan dan jemaat-Mu. Kami memserahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh belajar mengenal Tuhan dari masa-masa kecil mereka Tuhan Yesus. Tidak mudah Tuhan untuk mengajarkan mereka, tapi kami percaya sedikit demi sedikit anak-anak ini akan tahu keberadaan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh takut akan Tuhan kelak nanti Tuhan Yesus. Masa depan mereka, pertumbuhan mereka, studi mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih Yesus. Inilah anak-anak kami Tuhan, jamalah mereka. Pakailah mereka untuk generasi ke depan menjadi generasi yang takut akan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan guru-guru yang akan mengajarkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Biarlah boleh sungguh-sungguh mengajarkan anak-anak ini yang baik Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami cukup berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Sidang jemaat diundang untuk berbangkit berdiri lagi. Kita membuka suara kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana,
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Pada hanya dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kami boleh terus percaya kepadamu hingga hari ini. Di tengah-tengah berbagai kondisi, tantangan, kesulitan, baik secara pribadi, keluarga, di tengah pekerjaan dan lain sebagainya, tapi Tuhan tetap menguatkan, menghiburkan, menolong, memberikan jalan keluar bagi kami. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada setiap pribadi. Biarlah setiap pribadi yang mendengar, membuka hati, membuka diri, sehingga kehadiran dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Pengurapan yang baru Tuhan berikan untuk hamba-Mu, sehingga hamba tidak salah di dalam berkata, di dalam hal mengucapkan Tuhan, kalimat demi kalimat. Kami mohon sekali lagi Tuhan nyatakan dan pengurapan itu nyata. Segala macam bentuk kuasa kegelapan roh jahat yang hendak mengalihkan perhatian kami terhadap kebenaran firman Tuhan, kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Karenanya berbicaralah atau berkata-katalah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya. Terima kasih untuk Pak Yohanes yang boleh selalu memberikan persembahan pujian, kesaksian untuk kita gitu ya. Saya berharap minggu depan Pak Randy yang yang nyanyi begitu ya Pak Randy ya. Ya, sekalian bersaksi. Baik. Sidang jemaat kita lihat firman Tuhan diambil dari Yohanes. Kalau kemarin Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, hari ini Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah menemukan ayat ini kita baca bergantian dengan perikop judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan.
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus bersabda mereka, marilah bersama-sama. Tidak ada di dalam yang berada dalam padanya. Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah ia bangkit dari antara. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Sidang jemaat, kita perhatikan di sini, para murid khususnya Petrus dan kawan-kawannya ini, karena latar belakang sebagai nelayan, pencari ikan, pada saat situasi yang sulit, dalam kesedihan, kecemasan, dan ketakutan, mereka akhirnya pergi juga untuk mencari ikan atau menangkap ikan, begitu ya. Bukan berarti mereka lari untuk menjadi murid Tuhan. Bukan berarti mereka ini meninggalkan Tuhan. Tapi memang mereka juga perlu makan. Ya, perlu mendapatkan duit begitu ya untuk bertahan hidup. Dan juga mereka pergi ke pantai atau ke danau untuk menangkap ikan, itu bukan berarti mereka refreshing. Ya, melepaskan diri dari kecemasan, ketakutan pasca penyaliban Tuhan Yesus. Tidak. Mereka ini memang benar-benar atau sungguh-sungguh mau menangkap ikan. Karena itu profesi mereka. Itu mata pencarian mereka, sidang jemaat. Nah, mereka pergi ke Danau Tiberias itu, mereka bekerja semalam-malaman. Tapi apa yang mereka dapatkan? Nol besar. Tidak ada hasil. Iya. Kurang apa mereka dalam hal berpengalaman? Mungkin ada di antara kita berkata, oh mereka sudah lama tidak menangkap ikan. Mungkin juga di antara kita berpikir, oh mereka ini kan waktu pergi menangkap ikan itu, mereka main-main. Ya, tidak serius dalam menangkap ikannya, maka mereka nggak dapat. Mungkin ada juga di antara kita berpendapat, mereka tidak ke bagian yang dalam atau di tempat yang banyak ikannya. Sepanjang malam, Bapak Ibu sidang jemaat, para murid ini bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dia atau mereka ini mencari titik-titik tertentu di mana tadinya mereka biasa untuk menangkap ikan. Ya, tapi memang hasilnya tidak ada. Tuhan Yesus datang pagi itu setelah sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mereka menjawab dengan jujur bahwa mereka tidak dapatkan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus minta mereka menebarkan jalannya, dan mereka menarik jalannya itu, singkat cerita sampai di daratan mereka semua setelah Tuhan Yesus minta beberapa ekor ikan untuk dibakar begitu, tanpa mereka harus membakar ikan itu. Tuhan Yesus sendiri yang membuat api arang, menyajikan roti dan juga menyajikan ikan bakar. Double berkatnya. Ada bonus tambahan. Selain dapat penghasilan, mereka juga kenyang. Itulah Yesus kepada para muridnya.
Itulah Yesus Kristus yang tahu dengan pasti apa yang harus dia perbuat, dia kerjakan untuk para murid atau orang percaya. Di tengah-tengah kegagalan yang ada. Makanya pada pagi hari ini sidang jemaat saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema, Tuhan dan kegagalan kita. Di hidup ini tidak selalu atau tidak selamanya berjalan mulus. Tidak selamanya baik-baik saja, Bapak Ibu. Tidak semua yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita planning sedemikian rupa, itu berhasil. Kita berpengalaman mungkin di bidang itu. Itu pekerjaan sudah biasa kita lakukan. Itu sudah biasa kita kerjakan dari waktu ke waktu. Apalagi sesuatu yang sifatnya baru, sidang jemaat. Makanya di dalam dunia bisnis atau dalam dunia wirausaha terus mencoba dan mencoba. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Tapi para murid ini gagal berkali-kali begitu sepanjang malam. Gagal. Tapi disinilah Tuhan hadir. Tuhan peduli, Tuhan berempati, Tuhan bersimpati. Tidak dibiarkan para murid atau orang yang percaya untuk terus berada di dalam kegagalan demi kegagalan. Ingat itu Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama kalau kita perhatikan ayat 4. Tuhan pun hadir di dalam kegagalan kita. Bukan berarti Tuhan yang membuat gagal. Tuhan menghargai apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Tuhan hargai itu. Ya. Tapi apa daya, kita kadang-kadang memang merasa berjalan sendiri. Kita merasa udah selesai lah. Dengan segala kemampuan yang kita punya, amunisi yang ada. Kita udah mulai mau menyerah. Kita mulai berputus asa. Kita mulai kecewa. Kita bisa jadi juga, ya udahlah. Memang nasib saya dalam hidup ini memang gagal saja ceritanya. Bapak Ibu, kita harus yakin, kita harus percaya. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir. Nyatanya Tuhan Yesus ada memperhatikan para murid. Tuhan tahu para murid itu pastilah bekerja sepanjang malam. Bukan main-main. Bukan santai. Segala sesuatunya sudah dipertaruhkan. Petrus nyatanya sampai tidak pakai baju, nggak pakai pakaian. Berarti dia yang memulai, dia yang paling semangat sidang jemaat. Tapi satu ekor pun mereka tidak dapatkan ikan. Tuhan hadir, Tuhan berdiri di pantai itu. Tuhan tidak membiarkan para murid terus ada di dalam kegagalan demi kegagalan. Tuhan Yesus juga hingga hari ini tidak membiarkan setiap orang yang berusaha, setiap orang yang bekerja, setiap orang yang berinovasi dalam banyak hal terus ada di dalam kegagalan. Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tidak pernah meninggalkan. Dia selalu hadir. Tinggal kitanya yang harus sadar bahwa Tuhan juga tahu di tengah-tengah usaha yang gagal. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada orang yang gagal berpacaran. Ini untuk anak-anak muda. Ada udah berusaha
Ditolak juga. Udah siap mau nikah, batal. Ya, ada yang bekerja, ya, udah bekerja, udah sungguh-sungguh, hasilnya tidak ada, gak maksimal. Ada yang udah berusaha bukannya untung malah buntung. Modal saja kemakan, gimana mau dapat untung? Modal saja habis. Saya kurang tahu Bapak Ibu sudah ada ngalami seperti itu belum? Ya. Wah, sepertinya punya prospek yang bagus. Ini akan menjanjikan hitung-hitungan untuk sekian bulan, untuk sekian tahun. Hasilnya sudah seperti ini. Udah mulai kita berhayal. Wah, pasti bakalan berhasil. Karena menurut kacamata kita, analisa kita, ini pasti berhasil. Saya yakin juga para Petrus ini dengan kawan-kawannya, paling nggak seberapa lama mereka udah pasti balik lah. Kalaupun balik pagi, pasti bawa ikan begitu ya. Selain dimakan juga untuk dijual, dibagi-bagi ke tetangga. Kalau ada yang bertanya, Petrus gimana dapat ikannya? Oh, dapat. Nih 1 ekor. Ya. Boleh nih bagi-bagi. Terima kasih ya Petrus. Wah, udah mungkin bisa saja begitu Bapak Ibu. Tapi kan hasilnya 0 hari itu. Kita juga di atas kertas, saya katakan tadi, udah bisa dapat sekian per minggu, sekian per hari, sekian per bulan. Tapi hasilnya meleset, Bapak Ibu. Kadang-kadang ya udahlah, berhenti aja berusaha. Berhenti saja bekerja, berhenti saja membuat sesuatu yang baru. Sebagai orang percaya kepadanya, kita tidak boleh berputus asa. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi kegagalan itu dalam hidup kita. Ya, paling tidak kita di tengah-tengah kegagalan itu bisa mengevaluasi diri. Paling tidak itu pengalamannya Bapak Ibu. Ya. Atau apa lagi yang harus kita kerjakan. Yang perlu kita ingat sekali lagi. Tuhan selalu ada. Tuhan tahu kita sedang berusaha. Tuhan tahu kita sedang bekerja. Tuhan tahu hasilnya tidak maksimal. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan itu gagal. Kita harus bisa melihat. Kita harus bisa mengimani. Kita harus bisa menyadari Tuhan selalu ada. Amin. Oh, Bapak Ibu, saya udah punya hitungan. Saya sering bicara dengan Pak Indra, Pak Tony, Pak Apris, termasuk Pak Amin, begitu ya, Pak Randy. Wah, tanam sawit 2 hektar lebih, 5 tahun ada hasil, Bapak Ibu. Wih, itu udah melewati tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, panen 2 kali sebulan. Ya, saya hitung kalau panennya jangan banyak-banyak, 500 kilo sajalah. Dari 2 hektar lebih itu. 500 kilo kalikan kali 2, berarti udah 1 ton. 1 ton kali 2.000, 2 juta. Oke, 2 juta berarti hitung-hitung adalah ongkos dan lain sebagainya, dapat 500 sebulan. Itu hitungannya Bapak Ibu. Malah tiap bulan ini sampai bulan 6 nanti bayar hutang di koperasi Bapak Ibu. Gak dapat apa-apa. Karena ambil pupuk. Tanaman kalau nggak dipupuk, taunya kita, bangsa kita, tanaman harus dipupuk kan begitu. Pupuk yang selalu dicari kimia.
pupuk kimia. Padahal belum tentu pupuk kimia itu bagus. Bapak Ibu, itu saya pengalaman. Udah sempat saya mau jual. Udahlah jual aja. Daripada nggak dapat apa-apa. Sekarang mau putus asa, kecewa. Bapak Ibu. Udahlah, nggak apa-apa, nambah lagi. Nambah lagi, beli lagi tanah, kebun lagi. Hitungan nanti 3-4 tahun ke depan akan nambah buahnya. Keluar hasilnya. Saya hitung kalau seandainya 1 hektar, ya 1 kali panen, tadi saya katakan sebulan 1 ton. Dari 5 tahun ke depan udahlah 2 ton dapat. Itu kan manusia menghayal begitu, berharap begitu Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan nanya saya begitu ya, kalau berusaha. Supaya nggak stres Bapak Ibu. Tapi percayalah kita sekali lagi Tuhan hadir. Coba perhatikan di ayat yang keempat itu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kadang-kadang kita tertutup mata hati nurani, mata rohani kita. Di tengah-tengah usaha kita, ya, pekerjaan kita, oh Tuhan nggak hadir. Tuhan nggak peduli. Punya orang kenapa ya, sekali buat, sekali dikerjakan ada hasil. Punya kita babak belur. Tadi saya udah katakan, modal aja ke makan. Gimana mau untung? Ini yang pertama sidang jemaat. Tapi coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Kalau yang pertama Tuhan hadir dalam kegagalan kita, ayat 6 dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Untung ditulis banyaknya ikan. Gak bisa ditarik karena nyangkut. Tapi ini tidak bisa ditarik karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, yang kedua, Tuhan memberi cara dalam mengatasi kegagalan kita. Tuhan berdiri, lalu Tuhan berkata, adakah dapat lauk pauknya? Dapatkah ikannya? Adakah hasilnya? Enggak. Coba tebarkan jalannya di sebelah kanan. Apa sebelumnya tidak ditebarkan Bapak Ibu? Sepanjang malam itu? Saya yakin juga di situ pasti mereka tebarkan itu. Mana siang lagi? Udah pagi. Orang nelayan itu biasanya memang malam, betul ya Bapak Ibu? Di sini ada Pak Randy, orang mantan pelaut gitu ya, nelayan. Saya pernah ke daerah Lebak sana, apa itu? Pantai Carita, sorry ya. Daerah Pantai Carita, bawa anak-anak, dampingi anak-anak, perpisahan kelas 9. Jadi villa yang kami tempati itu nggak taunya di sampingnya itu ada perahu nelayan. Jadi kita perhatikan mereka itu berangkatnya sore atau malam itu. Berangkatnya sore itu udah mulai nggak ada ininya gitu ya, nggak ada matahari tarik lagi. Jalan. Besok pagi mereka pulang. Saya beberapa kali itu ngelihat datang hasil tangkapannya. Pernah kita beli juga hasil tangkapannya itu. Nah sama Petrus dan kawan-kawannya ini. Ya mereka nggak tahu sebenarnya. Kalau yang memerintah itu adalah Tuhan.
tapi mereka coba lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan cara untuk kita. Amin. Di tengah-tengah kegagalan kita, Dia mengatasi kegagalan kita, Dia memberi solusi atau jalan keluar. Kalau bicara tentang pekerjaan Bapak Ibu, tentang usaha, lalu tentang pernikahan dan lain sebagainya, gagal dalam berkeluarga, Tuhan beri cara untuk kita mendapatkan keluarga yang lebih baik. Di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan kita berjuang, Tuhan memberi cara untuk kita, untuk mengatasi berbagai macam kegagalan dan lain sebagainya, termasuk dalam dunia usaha, dunia pekerjaan Bapak Ibu. Kita yang harus peka, jangan dengan cara kita, ikuti cara Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau, jangan bukan apa yang kita mau. Saya ulang, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Termasuk nanti anak-anak muda. Dalam hal mencari pekerjaan, dalam mencari pacar, dalam mencari jodoh. Kok kenapa gagal lagi pacarannya? Gak jadi-jadi. Ya kita harus evaluasi. Jangan-jangan kita memaksakan keinginan kita. Dalam mengurus, mengatur rumah tangga, kita mengandalkan kekuatan kita, cara kita. Suami istri hanya ribut terus. Orang tua anak ribut terus. Karena kita tidak menggunakan caranya Tuhan. Amin. Gereja ribut terus juga. Ada loh Bapak Ibu. Menyelesaikan masalah bukan dengan cara Tuhan, tapi lebih kepada cara manusia. Gagal lagi, dan kegagalan yang ada. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, gagal, Tuhan kasih cara, cari solusi untuk kita ikuti, pakai caranya Tuhan, bukan kegagalan yang akan kita dapatkan. Sekalipun berat, sekalipun sulit. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu kali ya, siapa nama murid yang nebarkan jala ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nggak dicatat di Alkitab. Apakah mereka saling menyuruh, udah kamu yang lempar, udah kamu aja. Nah, saya kurang tahu siapa yang melemparkan jala itu. Sebelah kanan ya, dilempar ke sebelah kanan. Tidak dicatat di Alkitab, kok di antara mereka tidak ada yang nolak begitu. Ya. Atau mereka mengerjakannya tapi lemparnya sebelah kiri. Semua instruksi diikuti Bapak Ibu. Di penerbangan Bapak Ibu yang suka terbang nih, naik pesawat. Saya kurang tahu kemarin Bu Rusmini, pesawat atau mobil ke Bali? Pesawat. Iya. Pesawat itu kan setelah para penumpang duduk begitu ya. Apa namanya itu? Yang laki-laki atau yang perempuan, kebanyakan perempuan itu pramugari. Kalau yang laki-laki pramugara. Tapi kalau bencong nah, belum ada sih. Ya. Seharusnya juga penerbangan kasih kesempatan juga kepada mereka itu ya untuk bekerja di penerbangan. Tapi selalu laki-laki dan selalu juga yang perempuan. Wah, ada instruksinya Bapak Ibu. Gimana mengenangkan, mengambil
apa namanya, tempat oksigen itu apa namanya itu, untuk di hidung, di mulut. Maskernya, siapa yang harus diutamakan, bagaimana bergerak berjalan, ya kalau ada musibah, pintu yang mana harus dibuka, supaya tidak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu beli alat elektronik, ada instruksinya, betul ya Pak Ateng ya? Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jepang atau Korea, tinggal dibuka. Kalau itu barang-barang elektronik, kita selalu memperhatikan itu. Coba kita perhatikan lebih lagi instruksi yang daripada Tuhan. Amin. Kenapa saya gagal? Kenapa justru modal ikut ke makan? Jangan-jangan kita tidak mengikuti instruksinya Tuhan Yesus. Ikuti Bapak Ibu. Maka kita akan berhasil, termasuk saya. Ya. Ini kenapa kebun saya kurang berhasil ya? Atau tidak berhasil? Saya harus belajar. Loh, Pak, Tuhan kan sekarang nggak ketemu dengan kita. Oh, Tuhan ketemu dengan kita melalui bacaan firman Tuhan. Melalui mendengar firman Tuhan. Di TikTok tuh banyak. Di WA grup juga banyak. Ya. Dan Bapak Ibu bisa cari sedemikian rupa. Makanya di tengah-tengah pergumulan, tantangan yang ada, jangan lari kemana-mana lari sama Tuhan. Ada orang yang menutup diri dikala ada masalah. Dia gumuli sendiri. Gak ada yang tahu. Tuhan pun tidak dia kasih tahu Bapak Ibu. Ada yang begitu. Ada lagi. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Stres sendiri. Tapi dia cerita bukan kepada saudara seiman. Bukan kepada hamba Tuhan. Bukan bawa dalam doa. Tapi dia cerita kepada orang yang tidak seiman. Akhirnya dianjurkan ke dukun, ke orang pinter. Kalau mau usaha pakai ini. Di sana tuh, mantap tuh. Banyak orang yang udah datang ke sana. Cobalah di sana. Akhirnya datang, turuti Bapak Ibu. Padahal ke gereja. Gimana mau berhasil di tengah-tengah kegagalan? Gimana mau bangkit di tengah-tengah kegagalan? Kalau yang kita dengar orang di luar Tuhan, tidak kepada firman. Ada lagi, kalau udah gagal, nggak pernah mau coba. Tutup buku. Udah selesai dah. Emang udah nasib saya, takdir saya. Mulai ngomel, mulai nyalahin orang tua. Kakek neneknya yang nggak tahu apa-apa dan dia juga nggak tahu apa-apa. Ini pasti kena kutuk nih kakek nenek saya. Orang tua saya ini ngalir ke saya. Percuma saya ke gereja, percuma saya berdoa. Memang saya udah ditakdirkan seperti ini. Dah, selesai. Gulung tikar. Bapak Ibu ada lagi. Udah gagal. Yang udah gagal nih. Udah lah. Ini yang terakhir. Ada modal berapa? Kurang. Apalagi udah tambah. Ini yang terakhir. Kalau gagal udahlah. Saya nggak mau lagi ke gereja. Kalau gagal. Aduh, Bapak Ibu, udah ngancam Tuhan. Tuhan kan nggak salah.
Padahal Tuhan udah kasih peringatan nih, jangan loh, coba-coba, gak usah, bukan bidangmu. Jangan lakukan itu, udah ditegur, masih aja kita jalan. Salah siapa Bapak Ibu? Orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan pasti ada tanda-tanda dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tinggal kepekaan kita. Selalu ada cara, selalu ada jalan yang Tuhan buat untuk kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Maka Dia hadir dan Dia berikan solusi atau cara untuk kita. Itu hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir. Ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga ini Tuhan memberi bonus setelah berhasil melewati kegagalan. Bapak Ibu, selalu ada berkat double itu untuk kita. Benar Bapak Ibu. Coba perhatikan ini. Tuhan datang, Tuhan perintahkan, lalu murid itu menebar jalannya, lalu mereka menarik dengan banyak ikan. Tapi Tuhan Yesus sudah menyiapkan apa? Roti, arang, api yang menyala, lalu dimintalah kepada murid beberapa ekor ikan. Semua udah mateng ikannya. Rotinya udah disiapkan, lapar sepanjang malam bekerja. Tapi akhirnya dapat ikan, perut kenyang. Saya ulang ya, ikan dapat, perut para murid kenyang. Kita kadang-kadang gagal nih Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan sudah berkati kita, Tuhan hadir, Dia memberikan solusi untuk kita. Berkatnya saya katakan tadi bertambah-tambah. Percaya berkat Tuhan itu bertambah-tambah? Saya ulang, percaya berkat Tuhan itu bertambah-tambah? Ya. Di sini ada Ibu Yekti. Maaf ya Ibu Yekti ya. Saya pakai Ibu Yekti lah sebagai ilustrasi terakhir. Saya ingat benar Ibu Yekti dulu pernah buka warung. Jalan berapa lama? Tutup. Benar ya begitu ya Bu? Tapi kan udah coba kan ya? Udah mencoba. Gagal. Saya tak boleh dikatakan gagal lah, karena nggak dijalanin kan? Iya, nggak dijalanin karena ngurus anak. Daripada anak nggak terurus, hanya ngurus warung. Tapi kan berwarung itu tujuannya juga untuk dapatkan sesuatu kan? Dah waktunya, coba lagi. Warungnya hingga hari ini jalan Bapak Ibu. Bonusnya apa? Macam-macam. Bu Yekti itu nggak pernah ngomong. Tiba-tiba udah ada motor lagi. Rumah udah direnovasi lagi. Ya, nggak ada roaringnya lagi. Dulu mana ada Bapak Ibu? Itulah berkat Tuhan Bapak Ibu. Bonus.
yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada yang bisa menutup. Gak ada yang bisa menghalangi. Makanya jangan nyerah kita. Yang penting selalu ditanamkan dalam pikiran kita, saya mau melakukan sesuatu. Dan mohon berkat Tuhan, mohon dukungan doanya. Saya nggak bisa mengerjakan dengan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan udah campur tangan, Tuhan udah buka jalan, berikan solusi untuk kita, saya ulang sekali lagi, dapat berkat Tuhan itu double. Ingat, kalau sudah berhasil di tengah-tengah kegagalan, kalau udah banyak berkat Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Dibuktikan untuk tidak bolos, usahakan selalu ada hadir beribadah. Selalu pelayanan. Ingat itu Bapak Ibu. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yang melekat kepada kita itu berkat Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil, singkat cerita Bapak Ibu. Gak perlu hitungan jam. Jangan pernah sombong. Ingat itu. Seketika Tuhan bisa bolak-balik Bapak Ibu. Ya, mari. Saya mau sampaikan kepada kita, mari kita sekali lagi percaya. Tuhan selalu hadir dalam kegagalan kita. Tuhan selalu memberikan solusi atau jalan keluar di tengah-tengah kegagalan kita. Dan Dia akan memberkati kita dengan berkat tambahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita di sebelah tangan kanan kita. Kita harus mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang dimana Tuhan Yesus tidak bersalah, dinyatakan bersalah. Ia dibawa dalam pengadilan yang tidak adil. Pengadilan memutuskan ia akhirnya harus dihukum mati. Dan sejak keputusan itu Tuhan Yesus diolok-olok, dicaci maki, direndahkan, ditinju, diludahi. Ia disesah, dimakotai duri, dipaksa memikul salib menuju Golgota, dan setibanya di Golgota, Ia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Penderitaan, kehinaan, dan kematiannya sebagai manusia untuk menggantikan Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, supaya kita tidak mati dalam keberdosaan kita. Ialah yang mengganti kita, Ialah yang menebus kita, yang menjadikan Bapak Ibu kita semua sebagai anak-anak Allah. Dan untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan untuk kita. Dan sekaligus untuk menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimakotai duri, kemudian tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, bahkan lambungnya yang ditusuk mengalir darah. Darah yang menyucikan segala dosa kesalahan kita. Darah yang menghapus dosa kita. Darah Yesus Kristus. Supaya kita memperoleh kedamaian, damai sejahtera, hidup dalam kekekalan. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan hingga mati di atas kayu salib. Dan sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Marilah kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya minumlah. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami berterima kasih sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kami boleh mengetahui, memahami dengan baik bahwa Engkau mengasihi kami. Biarlah setiap kami menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami ditemukan tidak bercacat celah adanya. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika aku hadapi kehidupan ini, ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Bagimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan puji ini dari awal. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih.
keluarga, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan tolong setiap sidang jemaat-Mu yang akan pulang. Mereka boleh ingat firman-Mu, mereka hidup selalu bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan membangun persekutuan doa. Segala sesuatu mereka bawa dalam doa, ada waktu untuk berdoa. Tuhan tolong ada kesadaran ini dalam tiap-tiap kami, tiap-tiap sidang jemaat-Mu, tiap-tiap keluarga. Segala macam masalah tantangan diserahkan kepada Tuhan. Dan percaya mereka bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan mereka, yang sanggup membuka jalan untuk sidang jemaat-Mu. Terima kasih yang dekat, yang jauh, yang akan tinggalkan gedung gereja setelah beribadah ini. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Pertemukan minggu depan kami di tempat ini. Karenanya urapi setiap yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan urapi pendeta Nale, kepenutuan Nale Tuhan, supaya Martin Nale ini menjadi berkat di tengah-tengah sidang jemaat-Mu minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.